Selamat siang. Siang. Gimana, Bu Rasmi? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau diajak taruh? Ada yang mau diajak berantem di sini? Silakan, Bu Rasmi. Ya, aku hanya mau itu topiknya siapa Yesus menurut Yesus gitu ya. Heeh. Eh, Menurut Yesus, dia adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu satu. Yang kedua, Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, dan ada juga di Yohanes 4, kata Yesus kepadanya, akulah dia, akulah Mesias yang sedang berkata-kata dengan kamu. Ya, itu saja 3 ayat ku katakan kepada kalian. Siapa Yesus menurut Yesus? Di situ ada pengakuan Yesus ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rasmi atas pemaparannya. Ya, silakan dari pihak Muslim ditanggapi Bang Zuma atau Uni, Bang Jibril, Bang Moto. Bang Zuma, monitor. Iya, ada nggak ucapan Silakan, Bang Zuma. Yesus, akulah Tuhan pencipta alam semesta, ada nggak? Kalau yang tadi itu kan cakupannya, aku utusan Tuhan, aku Mesias. Kita nggak butuh itu, karena umat Islam mengimani adanya utusan Tuhan dan adanya Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Pertanyaan ini kan sederhana. Siapa Yesus menurut Yesus? Karena kenapa? Di Kristen, Yesus menurut Kristen adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ada nggak ucapan Yesus yang membenarkan iman Kristen, yang membenarkan kepercayaan Kristen, bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Aku adalah Tuhan pencipta alam semesta. Ada nggak? Kalau di kitabnya orang Yahudi kan, jelas sekali dikatakan, Yesaya 45 nomor 5 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5 nomor 6, akulah Tuhan pencipta alam semesta, tak ada Tuhan selain daripada aku. Nah, itu Tuhannya Yahudi. Yesus ada nggak ucapan seperti itu? Silakan. Oke. Ya, kita harus mengerti Allah pencipta itu adalah Allah roh ya. Allah itu roh. Pakai meja. Allah itu roh. Bentar dong. Dan Yesus adalah roh Allah yang menjadi manusia. Ya, jadi kalau Yesus bukan mencipta, tetapi roh yang di dalam tubuh Yesuslah yang mencipta. Begitu. Roh yang di dalam tubuh Yesuslah yang Tuhan pencipta. Itu karangan Kristen. Saya tidak sedang minta karangan Kristen. Yang saya minta ucapan Yesus kalau dia itulah pencipta alam semesta, ada atau tidak ada? Bukan Yesus sang pencipta, tetapi roh di dalam tubuh Yesus yang sang pencipta. Berarti karena roh dia bukan Allah Tuhan. itu lahir menjadi manusia. Yesus itu manusia. Oke, Yesus manusia. Dah selesai Tetapi kita ya. roh di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang dari sorga. Selesai itu berarti harus kita dipahami. Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus. Yesaya nubuatan Yesaya. Tadi kamu kan masuk ke Yesaya. Buka di Yesaya nubuatan kelahiran Raja Damai, yaitu Raja Damai itu adalah Yesus. Itu nubuatan di Yesaya. Apa yang didamaikan Yesus? Kok dia jadi Raja Damai? Yang didamaikan siapa? Yesus datang, apakah Yerusalem, dalam hal ini Bani Israel, berdamai dengan Roma? Yerusalem mengalami kedamaian dengan adanya Roma.
Romawi tidak lagi menjajah, tidak lagi menindas Bani Israel, tidak lagi nyetor upeti kepada Bani Israel dengan adanya Yesus. Yesus datang sebagai Raja Damai, pendamai antara manusia dengan Allah. Mati meja. Tidak ada buktinya tuh. Itu kan klaim. Kenapa tidak ada? Karena bentar Juma. Itu kan klaim. Karena Yang Yesus, saya tanya, karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka. Itu kan klaim. Dengan saya tidak butuh klaim. Dengan cara menggantikan siksa manusia di neraka. Saya tidak butuh klaim. Jadi, kita nggak butuh klaim. Itu klaim jadi Anda. karena Yesus sudah menggantikan siksa neraka manusia di neraka, dan itu membuat manusia berdamai dengan Allah, dan manusia sudah naik ke surga. Yang mengikuti jalan Yesus langsung naik ke surga. Itu artinya perdamaian antara manusia dengan Allah. Karena sebelum Yesus menebus, manusia dengan Tuhan itu ribut? Karena sebelum Yesus menebus umat manusia dari neraka, manusia itu binasa dalam neraka. Tidak ada perdamaian antara manusia dengan Allah. Kenapa bisa? Gitu ya? Kenapa bisa? Emang pernah manusia Karena dengan Tuhan perang? karena Adam jatuh ke dalam dosa. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, dan keturunannya mewarisi dosa Adam, yaitu binasa dalam neraka. Di mana dalilnya itu? Manusia mewarisi dosa dari Adam. Kutuk yang diberikan kepada Adam ada di Kejadian. Di mana Adam dikutuk? Mana dalilnya? Kejadian. Adam, Hawa, dan ular dikutuk. Tidak ada Adam dikutuk di Kejadian. Tidak ada. Ada. Di mana? Tidak ada. Tidak ada. Adam tidak pernah dikutuk. Ada. Itu fitnah. Ini Kejadian 3. Kejadian 3 mulai dari ayat 14. Apa? Coba bacakan di situ. Mana ada kutukan untuk Adam di situ? Di mananya? Coba baca. Di Ayat mananya? 14 ya. Silakan. Yang dikutuk adalah tiga-tiganya, ular, Adam, dan Hawa. Tiga-tiganya dikutuk ya. Gak ada dalilnya Adam dikutuk. Ada. Ya, baca. Ini mulai dari ayat bukan bunuh. Mulai dari ayat 9, ya. Silakan. Di sini manusia itu sudah berdosa ya, sudah memakan buah larangan itu, dan ayat 9 nih. Ya, mana Tetapi kutukan? Tuhan Allah, mulai ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang." Di sini yang saya minta sudah sadar, sudah tahu dia telanjang karena sudah melakukan dosa ya, sudah memakan buah larangan. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, bentar dong, tapi mau buktiin kalau Adam dikutuk. Iya, saya minta bukti kutukan. Di mana Adam dikutuk? Adam dikutuk di mana dalilnya? Ular duluan nih, dikutuk ular duluan, baru Hawa, baru ini aku baca kutukannya, aku lagi baca. Iya. Silakan. Kalau tidak ada sampai tidak ada kutukan kepada Adam, ya silakan Kristen untuk gulung tikar. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Maka manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan, dan dengan perut
Tunggu dong. Itu Adam. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Itu Aku akan Adam. mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kutukannya mana? Itu kutukan, Ke Adam ya, mana? kutukan. Kutukan ke Kutukannya ke Adam mana? Kita minta kutukan ke Adam. Mana? Mana? Hai. Kutukannya kepada Adam kan saya udah baca, terkutuklah tanah karena engkau. Yang dikutuk Adam atau tanah? Sama aja, karena di situ Adam sudah susah payah cari rezeki, sama aja. Mutar Sama sana, aja kan, susah mutar payah cari sini. rezeki. Yang saya minta, Tuhan mengutuk Adam itu tertulis di mana, Cak Ayu? Kok ngarang bebas? Memfitnah Adam dengan sesuatu yang tidak diperbuat Adam. Kan saya sudah baca, Cuma terkutuklah tanah karena engkau. Yang karena saudara engkau. baca itu tidak Karena ada tertulis. Mana terkutuk Adam? Engkau. Penyebabnya, dengar, penyebab tanah dikutuk adalah Adam. Nah, Adam. Dan efeknya dan pengaruhnya kepada Adam, ya tunggu dong, ya pengaruhnya tanah dikutuk, pengaruhnya kepada Adam, dia susah payah cari makan, cari rezeki. Yang harusnya berlimpah ruah berkat dari tanah jadi tak ada. Ngaco. Itu kutuk kan? Ngaco. Ibaratnya rezeki tak diberikan lagi, itu kutuk kan? Ngaco. Gimana sih? Yang saya minta kutukan Tuhan kepada Adam. Yang kau kasih apa? Sayur lontong. Kita minta kutukan Tuhan kepada Adam. Selayaknya perkataan Tuhan kepada ular. Terkutuklah engkau. Selayaknya ucapan Tuhan kepada tanah. Terkutuklah engkau, kepada ular. Terkutuklah engkau. Mana ucapannya kepada Adam? Terkutuklah engkau, ada? Mana? Terkutuklah tanah karena engkau. Ya, tanah yang terkutuk. Tanah yang terkutuk. Dia menerima akibatnya. Kalau tanah yang terkutuk, akibatnya ada sama Adam. Ya sama justru dong, ente dia aneh. terkutuk. Aneh ente itu. Yang terkutuk tanah, Adam yang kamu fitnah. Agamamu ini agama aneh memang ya. Yang dikutuk siapa? Yang difitnah siapa? Aneh memang kalian ini agama. Aneh. Ada manusia pertama yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Gara-gara dia justru dibilang sebagai sumber kutuk. Gimana sih orang-orang ini? Bentar-bentar Cuma, bisa nggak paham gini ya? Terkutuklah tanah karena engkau. Kenapa tanah terkutuk? Gara-gara Adam. Ngarang lagi. Loh, kan tadi itu saya baca kan? Itu tadi saya baca. Ngarang lagi. Saya baca kan itu kan? Ngarang lagi. Loh kok ngarang? Gimana sih? Yang saya minta. Ini dengar nih saya baca. Dengar ya, saya baca ya. Yang saya minta. Kejadian 3, dengar. Kejadian 3 ayat 17 ya. Lalu mulai, kan? firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau dengar,
karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan Ngaco. memakan dari buah pohon. Ya, dia Ngaco. juga memakan ya di situ ya. Ngaco. Dan kamu juga memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan bolak-balik. makan daripadanya. Bolak-balik baca Maka kitabnya orang. terkutuklah tanah karena engkau. Karena ada. engkau. Gimana sih? Paham nggak? Paham Enggak nggak? ada. Terkutuklah Enggak ada di tanah karena Adam, enggak ada engkau. dikutuk. Mana? Mana Adam dikutuk mana? Tunjukkan dalilnya. Di mana Adam dikutuk? Terkutuklah tanah karena engkau. Dia Yang dikutuk penyebabnya. siapa? Yang dikutuk di siapa? Loh. Di situ siapa? Mulai ngaco kan? Di dalam Terkutuklah Kejadian tanah. 5. Dari tadi kan udah kubaca. Terkutuklah tanah karena engkau. Iya, tanah yang terkutuk. Yang saya minta, di mana dalilnya Adam terkutuk? Oke. Gini, Juma. Gini, bentar. Kalau kau menyebabkan orang mati yang dihukum siapa? Kalau kau menyebabkan orang mati yang dihukum siapa? Kau kan? Sama aja. Dalilnya. Bisa nggak nalar dikit? Bisa Di nggak dalam nalar dikit? Kejadian, kamu baca Kejadian 3 kan? Ya kan? Kronologi yang terjadi Karena lebih dulu kan? Dengar. Adam terbuat dari tanah ya. Tubuh Adam terbuat dari tanah, yang dikutuk tanah, sama aja Tuhan mengutuk Adam. Karena Adam itu juga dari tanah ya. Ayah. Tuhan Allah mengutuk tanah ya, dan Adam juga terbuat dari tanah ya, sama saja. Gimana sih? Iya. IQ-nya di mana sih? Katanya kamu Ustadz tenar. Emosi Mana dia. Ustadz tenarnya? Buktikan Iya. dong. Coba kamu baca Kejadian 5 nomor 2. Boleh nggak? Baca. Baca dong. Apa? Mana? Baca ya. Yang mana? Kejadian berapa? Kejadian 5 nomor 2. Baca. Kejadian 5 nomor 2. Ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki dalam rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Udah? Nah, di situ dikutuk atau diberkati? Waktu Allah menciptakan manusia, memang Allah sudah memberkatinya. Aku buka ya waktu penciptaan ya, oke? Aku buka ya. Sebelum itu, bentar. Sebelum itu, lo ketawa. Sebelum itu, Kejadian 1, buka dulu ya. Buka dulu Kejadian 1. Jangan dulu kau lari ke Kejadian 5. Ini Kejadian 5 ini sudah terjadi Iya, apa yang Anda itu- baca di Kejadian 3. Bahkan di Iya, sini buka sudah dulu. disebutkan Bentar, nama Kejadian Set. 1. Bentar, Kejadian 1 saya baca ya. Sudah Waktu disebutkan nama itu- Enos. Mereka bentar, sudah ada di Kejadian- bumi. Dan mereka ketika Bentar ada di dulu. bumi, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Kok jadi ngeyel? Jadi fitnahan iblis agar supaya jualannya laku. Adam itu mewariskan dosa. Maka manusia-manusia cupu ini yang banyak dosa ini takut masuk neraka, tapi senang berbuat dosa. Itulah kalian suka berbuat dosa, takut masuk neraka, sehingga dosa kalian itu kalian limpahkan ke Adam. Mana ada? Kejadian 5 gantian sabar. Kejadian 5 itu menceritakan tentang anak-anak daripada Sebelum Adam. lari ke Set, tunggu dulu. Sebelum Di lari situ ke Set, sudah kita ada ke Adam dulu. Enos, di situ ada Selesaikan dulu Set, Adam. di situ ada Bentar dulu. Mahalalel, di situ ada anak yang perempuannya Ya, juga bentar ada. dulu. Di Bentar situ dulu, diceritakan Kejadian 1 aku tentang baca. anaknya, ada Yared, ada Henok. Ya, tunggu, Semua diceritakan. Metusala juga diceritakan, ada Lamek juga di sana diceritakan, dan semua Memang anak Adam keturunan diciptakan Adam untuk itu beranak cucu. diberkati. Shem memperanakan Adam kemudian diciptakan anak-anaknya yang memang lain, beranak ada cucu. Ham, ada Yafet, semua diberkati oleh Tuhan.
Lalu dari mana agama pagan ini mengatakan Adam mewariskan dosa? Dari mana? Udah Hanya bisa, sekedar udah bisa bentar hanya dulu. sekedar untuk menjual tumbal yang digantung di pohon. Kalian memfitnah Adam alaihissalam. Itulah Udah agama bisa kamu. saya sanggah sebentar. Kejadian 1, tunggu ya, kejadian Iya. 1 Iya. ayat 26 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas binatang melatas yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan. Jadi cuma ya, sebelum waktu Adam diciptakan, memang Allah sudah berfirman kalau Adam itu akan beranak cucu. Jadi kalau Diberkati Adam nggak? memperanakan Set, itu bukan berkat, itu memang Allah sudah berfirman. Diberkati nggak Sebelum mereka? Adam, tunggu dulu, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, waktu Adam masih diciptakan oleh Allah, memang Ya. sudah difirmankan, memang sudah Diberkati ditetapkan beranak nggak? cucu. Jadi bukan berkat, memang sudah Diberkati itu nggak lo? ditakdirkan beranak Dalilnya lo? cucu. Dalilnya Loh, sudah kan saya ditunjukkan udah di sana baca. diberkati loh. Tadi saya udah baca Allah kejadian 1 ayat 28. memberkati mereka. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah Beranak memberkati mereka. cuculah, kata Allah kepada Adam. Allah memberkati mereka atau tidak? Iya, itu sebelum melakukan dosa ya. Itu sebelum melanggar perintah Allah. Ya. Allah sudah memberkati Di kejadian mereka. 1:28, Jadi nggak mungkin terus Nabi Allah Adam mencabut alaihissalam takdirnya. diberkati, betul? Tidak mungkin Allah mencabut takdirnya. Memang itu sudah nakal. ditakdirkan. Nakal. Ya. Jadi Kamu nakal. gimana ya? Memang Nakal. sudah itu ditakdirkan. Sewaktu diciptakan memang sudah ditakdirkan beranak cucu nakal, ya. nakal. Jadi itu bukan Dalilnya jelas ya, bukan ada. berkat, beranak cucu Kejadian bukan, ya. Memang 1 sudah nomor 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, tundukkanlah itu semua, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung Ya, di di situ udara, Adam belum melakukan dan atas segala dosa, binatang ya. yang merayap Di di situ bumi. Di Ini jelas. situ Adam masih Diberkati. diciptakan belum melakukan dosa, harus dipahami ya. Cuma di situ Setelah Adam melakukan belum dosa di melakukan kejadian dosa. 3. Belum melakukan dosa. Pahami di situ belum melakukan Di mana dosa. dia ya. melakukan dosa? Di kejadian berapa? Kejadian 3 dia melakukan dosa. Kejadian 1 dia 3 diciptakan. melakukan dosa. Dengar dulu. Kejadian 1 dia diciptakan dan diberkati Berkati. untuk beranak cucu. Kejadian 3 dia melakukan dosa. Ya, paham Kejadian ya? 5 dia diberkati lagi. Beranak cucu itu bukan diberkati, memang sudah beranak cucu dia diciptakan. Bukan Kejadian- berkat itu cuma ya. Kejadian 5 1 nomor dia sudah 2. dibilang beranak cucu. Paham nggak? Laki-laki dan Kejadian perempuan. 1. Aduh, Ustadz mana aku pilih. Kejadian 5 nomor 2, beliau diberkati lagi. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, Adam kemudian memperanakan anak laki-laki. Namanya Set. Set kemudian berapa tahun tuh disebutkan tuh? Banyak pokoknya, yang jelas Adam diberkati. Adam tidak pernah dikutuk. Di kejadian yang Anda baca kejadian 3 yang dikutuk itu tanah dan ular alias iblis. Ketika Yesus digantung di atas pohon, kalian katakan untuk menebus dosa, maka bukan dosa Adam yang dilepaskan, tetapi dosanya setan, dosanya iblis, dan dosanya tanah. Seperti Yesus mati untuk tanah, Yesus mati untuk iblis. Fakta kedua, fakta dua-duanya maksudnya,
tanah manusia masih mencari makan. Petani-petani masih bertani untuk bisa makan. Kita petani bertani baru bisa makan. Kalau petani nggak ada, orang sekaya apapun tidak bisa makan. Karena segala yang kita makan berasal dari petani. Berterima kasihlah kepada para petani. Kemudian faktanya iblis masih tetap saja merasuki kalian. Tetap aja kalian menyembah bintang timur. Artinya ketika Anda mengatakan kutuk itu adalah untuk menghapuskan kutuk dosa, faktanya iblis malah semakin gencar menyesatkan ke kalian. Jadi kayak mana? Percuma. Bahkan kalau Anda baca Matius 23 di awal, kami di sini sudah menjelaskan kepada kalian. Matius 23 itu kutukan Yesus kepada penyaliban. Yesus mengutuk dengan mengatakan bagaimana mungkin kalian yang mencintai penyaliban, sedangkan keturunan dari penyalib semuanya tidak lolos dari api neraka. Cuis, mantap sekali. Jadi, ayo teman-teman yang masih bisa sehat, renungkan, pikirkan apa yang tertulis dalam kitab kalian sendiri. Ya, Matius 23 jelas-jelas di sana menceritakan di tata 33 sampai 36 bagaimana Yesus kemudian menyatakan orang-orang kafir tidak akan bukan orang kafir. Dikatakan orang-orang yang menjadi keturunan pembunuh para nabi, penyalib para nabi, itu adalah keturunan ular beludak yang tidak akan pernah lolos dari api neraka. Jadi kalian yang bertepuk tangan menikmati hadiah dari penyaliban itu, ya sama aja dengan mereka. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Demikian. Izin azhar dulu sejenak. Silakan. Adik-adik saya. Alfi, monitor. Ya. Ada. Ini yang request pada muslim semua ya?